Para Bukan, saya apologet. WAFM. Saya Para WAFM apologet, bersama ya. Erben sama Sofi. Masa lu nggak kenal gue? Hah? Lupa Nggak kenal bro. gue? Waduh, Cuman kalau nggak ingatnya kenal gue berarti Mulai nih. astaga, Miss. Mulai nih. Kalau nggak kenal saya berarti dia anak baru, Miss. Iya, anak baru. Di WFM, betul-betul pemikir ulung. Sebentar. Bang pemikir ulung lebih duluan dari aku, Bang Yon. Enggak, lo duduknya di mana? Biasa kalau guru tuh kalau di pojok-pojok kagak tahu tuh gue. Wah, Dep. Waktu di Zoom pakai nama apa? Sama pemikir ulung. Pemikir, ya Allah. Pemikir. Kok gue kagak ada? Oh, dia pendiam jadi murid, jadi nggak ini ya. Bro, justru saya sama kayak Mbak Sofi ngajar, dikasih Bu Heni kalau nggak salah, terus Wah, iya berarti baru lah kalau Bu Heni. Bu Heni itu. Tapi aku masih kenal kau ini Yon. Miss Esther dari pertama lah, Miss Esther. Kan dulu kan Bu Heni itu manajer ketiga, ya. Iya. Kedua itu Kodek juga nggak jadi, langsung digeser. Kalau yang pertama, Kodek kenal. Iya, Dia Kodek kenal tapi Kaisar Yon. nggak? Kaisar pendiri tahu. nggak pendiri Makanya Ion ini acara saya itu nggak dikenal. Nggak begitu recognize gitu misalnya. Nekatnya nyata, gue yang diriin acara itu supaya para apologet kumpul, ya. Malah kenal Billy sama si Malikil Amal. Iya, ilah si Billy yang gue suruh jadi moderatorin. Aduh, betul. Udah nggak apa-apa ya. Lagian itu udah kenangan. Gini teman-teman ya. Itu acara buat kumpul para apologet semuanya. Itu acara punya saya, cuma Zoom dari. Kasih tahu dulu Bang Yon. Hah? Bang Yon kasih tahu dulu WAFM itu apa? Ada yang bilang radio katanya di bawah. Oh, We Are For Murtadin. Tadinya emang itu buat anak-anak muda yang baru mau mengenal Tuhan Yesus lalu dibimbing gitu. Itu. Nah, itu acara ketika saya ajukan acara kayak SCTV, Liputan 6 punya saya gitu. Gitu, teman-teman. Nah, Ram kan, iya. bukan channelnya kan? Bukan. Yang jadi kebanggaan, tahu nggak yang jadi kebanggaan? Walaupun saya nggak sekelas mereka berapologet, tapi saya pengaturnya para apologet. Mantap. Makanya Produser saya dong. bukan produser, pengatur. Apa namanya pengatur? Pokok saya bilang, ya silakan Bu Sofi. Ya silakan Pak. Manajernya. Bahkan saya kagak enak loh, di situ kan para apologet berkumpul semua tuh ya. Berkumpul semua. Nah, itu hebat-hebat. Sampai pada patah semangat nih, gue nggak dikasih Ion udah gila kali ini ya. Maksudnya waktu itu bukan gak dikasih, maksudnya biar satu arah dulu. Misalnya sama Bu Sophia Atul dulu ya. Jangan begitu Bu Sophia Atul lalu ditambah lagi sama yang lain. Nah, teman-teman Islam yang tadinya mulai mengerti jadi buyar lagi. Pak Ben Hur ya, pemikir ulung loh. Codong itu acara tuh. Bang pemikir Kacau lah, ulung Bang Yon. itu terlalu serius dia ngajarnya Bang Ion. Kacau loh Bang Yon kalau buyar lagi mereka Bang. Serius. Enggak, maksud justru kalau misalnya Bu Sophie lagi ngajarin nih, lagi menerangkan nih, jangan sosan. Kalau kagak diatur, nih saya mau nambahin. Nah, itu sama gue nggak berani, gue ngedehem aja pada diem nge-mute. Begitu ada yang sosok potong pembicaraan Bu Sophie Atul, gue ngedehem deh, pada diem loh. Emang gue dulu kejam, memang betul-betul kejam. Ya termasuk di sini sebenarnya. Makanya julukan dulu. Bisa lihat Ion, aku harap ini Iya, juga. enggak deh ini. Kalau lo kenal aparal lo ya, Edwin sama si Aderion, wah betul-betul.
Iya. Iya, padahal pemikir ulung ya nggak tahu lah. Saya juga waktu dia Kodek dia kenal, Billy dia Kenal. kenal, Pak Ben-Hur kenal. Pak Ben-Hur kenal. Si Pastilah kenal. enggak, saya juga pemikir ulung sang penggugat Pak Rene itu saya nggak ada. Gitu. Saya kan dari Oh, awal. berarti ini beda ini ujung-ujungnya mungkin. Iya. Tahu nggak teman-teman kenapa saya mundur Miss Esther di situ? Nggak tahu aku. Saya kagak merasa kagak enak nih kalau ada gua apologet yang muda-muda nggak maju-maju nih. Gua kan orangnya saklek nih, Miss Esther ya. Nah udah, saya mundur deh tanpa bilang-bilang. Langsung Bu Sophie kepanasan saya. Ngamuk-ngamuk di WA si Ion, lo apain nih semua? Panggil Ion lagi, kalau nggak ada Ion gue juga angkat kaki. Di bawah Gitu lucu apa? ya. Bang pemikir ulung ingat Sansan nggak? Sansan nggak ingat? Makanya kan saya bilang ya, teman-teman yang berapologet, khususnya yang lahir dari Zoom, yang sudah ada grup ya, yang sudah ada ini, itu saya nggak nutup kemungkinan mereka emang udah hebat ya, hebat teman-teman. Tiap hari saya lihat narasi-narasinya, tiap hari saya lihat data-datanya, ya itu semua dokumen ada di YouTube Bu Sophie. Ada di Bu Sophie, ada di UFM, sebagian ada di YouTube saya dulu ya. Itu. Semua ada data-data di situ. Nah, kenapa saya acungin jempol? Ya karena mereka bukan abal-abal ya. Nggak kayak sekarang nih. Sekarang asal timbul ya, ngaku apologet. Baru murtad, dibanggain menang debat apologet. Itu nih. Dan dulu teman-teman, dulu ya, itu tanpa pamrih loh mereka loh. Tanpa ada gip-gip. Betul. Gimana saya yang tiap hari juga ya jagain. Saya Bang Kodek. Ion, Ya, Miss. Bang Ion. Bang yang dulu-dulu yang dari Zoom itu kan orangnya apa ya, karakternya lumayan ya. Sebagai seorang apologet dia itu sportif sama teman-teman yang lain gitu. Rata-rata seperti itu ya. Jarang-jarang yang aneh-aneh. Giliran, makanya aku heran giliran Ibu Linsi. Kenapa Ibu Linsi jadi begini? Dia Kalau kan saya, udah gitu. kalau saya sih tahu maksudnya nebak ya, gitu. Ke satu nih gue yang sekelas pendiri WFM kagak diajak nih. Sama lah Miss ya, sesama tongkrongan ya. Lalu kita nggak diajak, wah gue bongkar loh. Itu sesimpel itu, sebenarnya sesimpel itu ya. Contoh yang dulu para murtadin tuh pada Aku ngumpul rasa satu. juga ya. Iya satu kumpul tuh murtadin semua tuh. Wow dibaptis salah satu tuh ya. Pembagian jatah nggak rata, udah saling bongkar-bongkaran. Itu hal yang lumrah ya. Itu hal yang lumrah. Sekelas gue pendiri WFM kagak diajak-ajak nih, disebut ke nama gue. Iya. Disebut juga kagak gitu. Kalau Gitu pamor lah. ya. Ya jelas lah. Jadi yang MPD siapa? Yang MPD siapa? Yang NPD ya semua teman-teman juga ada NPD, cuma takarannya ya. Pada umumnya kita sebagai manusia ada NPD, cuma takarannya. Kalau misalnya saya takarannya 3%, misalnya 3, 4, 5. Kalau mereka udah akut lah, udah susah. Kagak disenggol aja mereka kepanasan. Nggak disenggol aja mereka kepanasan.
Ini bukan kali ini aja loh saya diinin loh ya. Waktu peristiwa Malina saya nggak apa-apa dibawa-bawa. Bu Sophie aja termasuk Bu Sophie. Bu Sophie aja kaget-kaget. Gitu. Izin Sebab, bro. sebab satu-satunya room yang bisa terima Malina cuma room saya. Ada yang berani nekat gitu, misalnya Ion lu begini, banyak sih yang pesen, bahkan dikasih duit gue juga ada, tapi gue tolak gitu. Ion lu jangan begini, Ion begini, apalagi si Bebe ya sosokan. Ion jangan begini, jangan begitu gitu. Bang Yon, Bang Pemikir Ulung izin mau ngomong apa tuh? Oh ya silakan. Iya, jadi saya tuh berapologet pas zamannya Friendster, Facebook, sama di forum Kristen. Ya kalau Friendster tahu ya berarti udah berapa tahun yang lalu gitu. Jadi ya saya mengamati. Lu Friendster tahun 2006 2007 lah. Sudah. Sejak itulah Sudah. saya artinya udah lebih dari 20 tahun. Jadi paham gitu loh. Oh, siapa saja gitu. Nah, benar yang tadi Miss Sadasa bilang, kadang ada yang baru muncul. Ya Tuhan membuat kita sama, tetapi ya tadi kan jam terbang sudah teruji atau terbukti nggak apa yang dia sampaikan, menjaga nggak karakternya dalam kekudusan, dalam hal-hal yang baik gitu. Itu kan juga harus jadi jadi standar gitu loh. Jadi oke, kita ngaku sebagai apologet, tapi gimana hidup kita? Ya harus berani jujur juga. Makanya kadang aneh juga ngeliat siapa Mata Pisau dan segala macam orang yang kok karakternya nggak menunjukkan dia seorang Kristen, bahkan boro-boro apologet, ya kan? Bahkan ketika saya pakai akun lain coba tanya sama si Mata Pisau, dia bilang, emang lu Tuhan, emang lu malaikat, loh kan lucu ya. Jadi bagaimana seseorang yang ngaku apologet tapi nggak mau menggunakan standar Kristus dalam kehidupan dia? Itu kan munafik namanya. Ini berlaku buat kita semua ya. Ya bagus nggak Jadi- ditanya IQ lo. Perlu juga sih itu IQ gitu kan, artinya Orang ditanya kok gimana? Pemikir ulung IQ lo berapa? Gitu. ya itu dia bro Ion, artinya Ya. bisa dilihat di di YouTube-nya Pemikir Urung tuh, pas saya kan selalu komparasi sama Ion sama alak Ion ya, sama Islam gitu. Nah perlu juga apologet itu meninggalkan jejak intelektual dia gitu. Jadi kita juga nggak meraba-raba. Ini orang bisa berpikir, bisa berkonsep, atau cuma ngomong doang. Ya kalau ngomong doang bro Ion kan juga bisa kan. Mamat juga bisa. Ya gini ya teman-teman ya. Kalau dulu para apologet dia tahu medannya, siapa yang dituju. Para apologet zaman dahulu, Bu, ini maksudnya 5 tahun 7 tahun yang lalu ya. Mereka tahu apa yang ditujunya. Sekarang siapa juga dituju, dia pokoknya asal ngebacot deh, yang penting bawa ayat 1 Alkitab udah disebut apologet lah. Yang dituju gue kena, Pemikir Ulung kena, si ini kena, udah mereka nggak ada tujuan udah. Bang Tapi Ion, ya pendeta ini nggak Pak Bram? kenal lah Pak Bram. Nah itu juga, itu tuh motivasinya rela-rela berkorban orang-orang kayak begitu. Betul, sampai di hutan ya, sampai di hutan Di masuk hutan ya. di hutan Sumatera. Iya, Ya memang punya jiwa misionaris nih, harus punya jiwa misionaris, kalau enggak ya susah. iya. Lo kenal Pak Bram? Kenal kalau Pak Bram. Berarti lo sengaja nggak ngakuin kenal gue lo. Aneh ya. Sorry. Sengaja teman-teman dia, ya. Masa Pak Bram kenal gue kagak kenal, padahal saat teduh itu gue nih program gue ya. Saat teduh sama diskusi. Lo sengaja nggak kenal nih. Lo takut dibawa-bawa lo sama si Dewi Bulan lo. Takut dibawa-bawa sama si Bom-Bom. Sama Bu Linsi. Nah, Bu ini itu kan baik ya, beda sama Bu Linsi ya. Cara pembawaannya juga elegan ya.
Siapa tuh Pak Bram? Bukan Bu Heni. Kan Oh, sebelumnya Bu Bu Heni kan. Iya. Aduh. Nanti kalau dibilang siapa sih yang mengajukan Bu Heni Iya, jadi Bro Iyo. moderator, ini lagi aja. Makanya gue susah, nanti disangka sombong gue. Sangka sombong nanti ya. Tapi yang dulu udahlah. Bom nggak masuk itu ke Zoom. Nggak, Pak. Bom nggak masuk ke Zoom Nih, itu. si Kores bilang, kan si Kores waktu foto saya di-spill sama Miss Reda tuh, sama saya Miss Reda Edis TV lagi pakai apa sih AI lah ya. Si Kores masuk. Bom itu gambar siapa? Si Apyang ya? Oh iya. Duluan saya kan ya. Apologetnya. Wow, si Apyang udah lama gue kenal gitu. Masih nggak ngakuin. Wah, Masih nggak ngakuin si Bom. bom Ada ya. itu masuk di tengah-tengah lagi boomingnya Pak Yusuf Manubulu. Ya kan? Ingat gak? Ingat saya dia. Iya, dia Pak Yusuf Manubulu lagi boomingnya dia di situ dia. Ternyata Dari ini Miss kayaknya dia udah Hah? tenggelam ya ketika waktu itu siapa Fit atau siapa yang ngejar dia? Anda Trinitas atau bukan? Ternyata bukan ya. Siapa? Siapa? Yusuf. Oh iya. Pak Yusuf Udah. Manubulu. Teman-teman semua teman-teman tahu yang para apologet yang di khususnya WFM itu tahu siapa-siapa. Tapi kan kagak diumbar ya. Pokok selama dia mengenakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dulu. Lalu ketika dia bertobat kan dia ke gereja gitu. Itu dulu. Tapi kalau sudah dimasuk di WFM, mereka bertobat, mereka dibimbing pengajarannya tentang Allah Tritunggal itu. Tapi kalau di luaran sono, ya teman-teman tahu lah siapa-siapa ya, termasuk si jenderal itulah. Si Malikil udah si Malikil. Iya. Itu pemikir ulung udah tahu semua. Ya. Tahu Tapi itu lah kan Pak dulu, pemikir. ya. Tapi kan itu dulu ya. Nah, teman-teman sudah banyak yang berubah, tapi yang tetap gini-gini aja, termasuk gue, termasuk apologet-apologet yang lainnya ya. Gini-gini aja. Gini-gini aja. Orang hobinya cuma begini. Ya. Terus ada narasi ya, ada slogan di WAFM dulu ya. Itu bukan siap dipuji, siap dibenci. Teman-teman setuju gak? Wow, pada manggut. Dan banyak teman-teman yang membuka pola pikir dulu di Zoom ya, buat orang-orang Kristen ya. Satu, katakan beda terhadap Tuhannya, katakan beda terhadap nabinya, katakan beda terhadap ceritanya. Itu makanya teman-teman Kristen khususnya yang penonton YouTube kan kalau di Zoom paling muat berapa sih? Sepenuh-penuhnya paling 70 80 ya. Nggak sampai 100 lebih. Nah, di YouTube terima kasih Bu Sophie, terima kasih WFM, terima kasih para apologet yang ada di Zoom. Itu awal mulanya. Nah, makin lama makin berkembang, masuklah. Dulu gua ajakin pada main TikTok para apologet, malu-malu. Apaan tuh joget-joget? Iya Bang Ion, waktu itu juga aku juga ketawa diajak ke TikTok. Ya, dari situ tapi lama-lama aku pikir-pikir waktu itu kalian bilang, "Oh, si Nandar udah di sini." Apa iya gitu kan? Iya, Akhirnya saya aku udah lah bilang, minta. Bu Sophie, Pak Aku dari situ Erben juga. ya. Iya. Pak Erben masuk, joget-joget, begitu entar ketagihan nih, Pak. Iya, aku juga gitu, Yon. Aku sebenarnya akun TikTok udah lama. Cuman kan di situ joget-joget. Jadi aku agak ngeremehin gitu lah. Apaan sih itu kayak gitu. Ada ponakan gua melulu yang di situ joget-joget, aku bilang. Ternyata katanya oh si Nandar gitu. Oh iya ya kan. Coba aku inilah perhatiin gitu. Akhirnya aku masuk lah.
Dan ketika 2020 kayaknya aku di sini deh iya, Bang Yon. iya, 2020. dan ketika saya lihat Mikana yang punya punya apa entertainment lah ya, tapi belum Mm-mm. berani bersuara, belum berani begini. Nah, udah saya inilah saya tanda kutip bimbing lah ya. Saya ajak ke Zoom, saya kenalin. Begitu kenalin saya tinggalin gitu. Dan saya ajarin Iya. YouTube-nya sayang begini. Tahu nggak begitu dia buka YouTube, begitu dikenalin Hmm. sama teman-teman, melesatnya minta ampun, Iya, melesat dia. Tapi melesatnya ya dia itu. memang kan dari TikTok kan. Iya, mengalahkan para YouTuber yang udah bertahun-tahun segitu-gitunya. Tapi mentalnya bagus dia, mentalnya sampai sekarang dia tetap kuat ya, walaupun pemahamannya jauh lah ya. Ya sejarah-sejarahnya udah ini. Nah kalau misalnya buat teman-teman bukannya nggak ini ya, lihat para apologet ya kayak Bu Sophie apa Pak Erben atau pemikir ulung misal Adasa. Jam terbang itu perlu, betul nggak pemikir ulung ya? Jam terbang itu perlu, perlu sekali. Untuk apa? Untuk cara siapa sih ini musuhnya, siapa sih lawannya? Siapa musuh, siapa lawan, siapa kawan. Ini kagak sekarang. Yang tadinya jalan sama-sama bisa main jorok-jorokan. Yang tadinya sama-sama bisa main jorok-jorokan loh teman-teman. Netatnya nyata. Kayak ayat itu dong apa hadis ya. Ketemu di jalan pepet lah. Gitu. Ada-ada aja nih. Kok jadi ke sana ya Bang Yon ini. Iya. Kalau saya begini misalnya, saya sih akuin loh ya buat teman-teman ya. Sekali lagi saya akuin. Mau yang pembenci saya kalau dia emang pintar, kalau dia emang berbuah, saya akuin oh iya lo emang lebih pintar ya. Memang lo pelayanan lo lebih berbuah. Susah amat sih kita kagak rugi. Nggak rugi harga diri ketika kita mengakui para apologet yang lebih jauh di atas kita. Ini buat ngakuin aja susahnya minta ampun. Tahu nggak kalau kayak anak kecil gitu kita pegang tangannya ngaku nggak gitu Miss. Ayo lo akuin, ayo ngambil nggak? Tahu nggak kalau kita dipegang tangannya kayak anak kecil lalu kita pegang tangannya kanan kiri. Ayo ngaku ya, Edis TV paling banyak penontonnya gitu. Edis TV banyak berbuah gitu. Sama seperti pemikir ulu ngomong begitu. Nggak ada poinnya kita membantah atau nggak apa sih mengkonter yang kagak jelas. Udah Padahal tahu, kalau Pak. aku ya Bang Ya. Yon ya, bukan mau muji-muji ini ya, bukan muji-muji diri ya. Aku dulu-dulu tuh aku sering banget tuh, siapa nih yang baru nih mau disupport, tongkrongin yuk di situ gitu kan, gue tongkrongin lah itu biar biar berkembang. Termasuk dulu si ini gerbang kasih channel si Erik itu dulu aku mau setiap dia live datang aku situ setiap tujuannya apa supaya rame supaya support dia gitu. Nah di TokTok juga begitu yang kecil-kecil ayo kita support yuk gitu kan, gimana supaya kita banyak pasukannya banyak ini yang udah ada udah bagus malah mau diterjunin mau dijerokin ke jurang, gue heran bener-bener nggak habis pikir. Betul nggak habis pikir loh Miss ya, betul-betul nggak habis pikir ya. Nah, orang Habis Muslim pikir. pun suka nonton Edis TV. Ini yang Kristennya kagak suka. Itu kan kadang-kadang saya pegang-pegang jidat sih. Kalau